Netizen morning dan night call yang terkasih, COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat, saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan night call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami, sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GPIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada morning call dan 1 kali pada night call di tanggal yang sama. Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious Kami tunggu ya. morn fall. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kembali lagi bersama Morning Call GPIB bersama saya dengan Nona Pendeta Mariori Anastasia Tuhumena yang akan melayani di Jemaat GPIB Efata Guntung Payung, Kalimantan Selatan, Pos Pelkes Sumber Hidup Sebamban. Sebelum kita mengawali aktivitas di hari ini, mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita sediakan hati dan pikiran kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Sesuai dengan Sabda Bina Umat di pagi hari, maka bacaan kita terambil dari 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 22. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal kudus. Bersyukur atas kehidupan kami di pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, dan kalau kami ada dalam keadaan tubuh yang tidak sehat, kami tetap percaya Tuhan menjaga dan melindungi kehidupan kami semua. Bapa, di pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus-Mu yang ada pada kami bekerja atas hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami dan mengerti maksud dari firman-Mu di pagi hari ini. Dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dari 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 22 yang berbunyi demikian. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apalagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu
dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah kita yang mau mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud merupakan tokoh yang terkenal di dalam Alkitab. Dia anak bungsu Isai, dan masa mudanya dihabiskan untuk mengembalakan domba. Namun, apa yang terjadi setelah itu? Tuhan memakai Daud untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan memilih Daud sebagai raja yang telah diurapi oleh Samuel. Hal ini memperlihatkan bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan Daud. Ia menjadikan Daud sebagai raja atas bangsa Israel. Setelah Tuhan menjadikan Daud sebagai raja, ia pun tidak luput dari dosa. Ia berbuat dosa dan kesalahan yang menyakiti hati Tuhan. Namun, apakah Tuhan meninggalkan Daud? Tidak. Tuhan tetap menyertai Daud. Bahkan Tuhan menjanjikan bahwa Ia akan membangkitkan keturunan dan mengokohkan kerajaannya. Atas tindakan Allah inilah Daud merespon dengan berdoa. Ia bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tetap memelihara kehidupannya, keluarganya, dan bahkan keturunannya untuk menjadi raja atas Israel dan membangun bait Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasa syukur itu terlihat jelas dalam ayat 16, di mana Daud masuk ke dalam kemah suci dan ia berdoa. Dalam doanya, ia berkata seperti ini, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini." Doa ini memperlihatkan sikap hati Daud. Sikap hati yang mau berserah dan sadar bahwa bukan karena hebatnya sebagai seorang raja yang memiliki kekuasaan, tapi karena kekuasaan dan kehebatan Tuhanlah yang membuat ia ada dalam keberkatan. Keberkatan yang bukan hanya dirasakan oleh Daud, melainkan seisi keluarganya. Mereka pun merasakan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Itu dapat kita lihat dalam ayat 17. Di mana ayat ini mengungkapkan tentang Tuhan merancang kehidupan anaknya Daud. Siapa? Kalau bukan Salomo. Ia memakai Salomo untuk membangun bait Allah dan menjadi pemimpin bangsa Israel. Setelah melihat dan merasakan segala keberkatan
dan kebaikan yang Allah berikan, Daud pun berseru dan berkata dalam ayatnya yang ke-18, apakah yang dapat Daud lakukan untukmu Tuhan? Karena segala kemuliaan sudah Tuhan berikan. Apa yang diserukan Daud ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai respon imannya yang menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Selain ketaatan, Daud juga mengagungkan Tuhan, bahwa tidak ada Allah lain seperti Allah yang disembah oleh Daud dan bangsa Israel. Hal ini memperlihatkan iman Daud yang sungguh setia kepada Tuhan. Dengan demikian, Daud dan seisi keluarganya diberkati oleh Tuhan. Tuhan memilih Daud dan keluarganya untuk menjalankan atau melaksanakan misinya. Misi yang tujuannya bukan hanya untuk Daud, tapi untuk seluruh umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari perenungan firman di pagi hari ini, kita diingatkan kembali bahwa siapa saja dapat Tuhan pakai untuk melakukan kehendak-Nya. Asalkan kita dengan sungguh-sungguh ada dalam kerendahan hati, sikap hati yang penuh penyerahan diri kepadanya. Dan dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi, keluarga-keluarga Kristen saat ini, jangan lemah iman. Karena Tuhan dapat memulihkan keadaan kita, dan Ia juga dapat memakai keadaan itu untuk menyatakan kemuliaan namanya. Itulah cara Allah bekerja. Dan di dalam caranya itu ada kasih karunia yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Atas kasih karunia itulah, maka sebagai keluarga-keluarga Kristen, kita harus hidup dengan taat dan setia kepada Allah. Kita juga harus menjadikan rumah kita sebagai rumah doa, di mana mama, papa, oma, opa, om dan tante, adik dan kakak, semuanya ada dalam suatu persekutuan keluarga. Persekutuan yang mau mengucap syukur kepada Tuhan. Persekutuan yang mau menghadirkan sukacita dan damai sejahtera untuk seisi keluarga. Pada akhirnya, kita semua akan diberkati oleh Dia. Mengakhiri renungan di pagi hari ini, saya mengutip judul lagu pop rohani, yaitu Keluargaku Adalah Surgaku. Dalam liriknya berkata seperti ini, aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karuniamu yang hidup, saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadapan hadirat-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Engkau baik Bapa dalam hidup kami. Kami boleh ada dalam sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan dalam hidup ini. Kami sudah boleh merenungkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh hidup sesuai dengan apa yang boleh dikatakan firman di pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Mari tuntun kehidupan kami di hari ini dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Dan biarlah apa yang kami lakukan itu juga diberkati oleh Engkau, dan segala perjalanan hidup kami ada dalam tuntunan. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Netizen morning dan night call yang terkasih,
COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat. Saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan Night Call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami. Sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GPIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada Morning Call dan 1 kali pada Night Call di tanggal yang sama. Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious Kami tunggu ya.